Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Netralitas di mata saya itu ya benar, ya normatif lah, silakan itu dikelola secara normatif supaya kita tidak ugal-ugalan. Tetapi netralitas itu bisa bersifat absurd. Artinya apa? Artinya ya dengan netralitas itu artinya norma itu menyuruh para kepala desa, para perangkat desa duduk di rumah, tidak usah berpolitik. Dengan kata lain, norma netralitas itu artinya melarang kepala desa dan perangkat desa itu berpolitik. Padahal mereka ini kan selama ini ya begitu-begitu. Selama ini ditindas, tidak memperoleh tempat yang memadai. Meskipun sudah ada undang-undang desa, tetapi baik entitas desa maupun para pejabat, baik kepala desa maupun perangkat desa ini memang tidak diakui, tidak dihormati, tidak dimanusiakan, tidak memperoleh penghargaan yang layak, tetapi hanya diperalat, dimanfaatkan untuk target-target proyek dari atas. Dan itulah mengapa bahwa perjalanan selama 9 tahun ini legasinya datar-datar saja. Marwah desa hilang, marwah undang-undang desa hilang, digantikan dengan proyek dana desa. Jadi artinya kalau para kepala desa, perangkat desa berkomunikasi secara politik pada calon-calon presiden dan wakil presiden, itu bagian dari cara mereka berpolitik berjuang. Jadi politik praktis itu biasanya dianggap jelek. Tetapi saya mengatakan politik praktis adalah perjuangan. Dengan cara begitu aspirasi mereka bisa diperjuangkan. Termasuk misalnya revisi undang-undang desa. Jelas bahwa dana desa sudah dikeluarkan dari undang-undang desa. Diambil oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Artinya apa? Ya sekarang itu sekalipun ada dana desa, itu bukan karena perintah undang-undang, tetapi karena diskresi pemerintah. Nah besok kalau ganti pemerintah, ya kan bisa saja mengelak, tidak akan memberi dana desa. Kalau tidak ada undang-undang desa, orang bisa mengelak, lo nggak ada perintah undang-undang kok. Jadi ini salah satu revisi ini poinnya di sana ya. Ya meskipun nanti ada aspek-aspek lain soal masa jabatan, soal kesejahteraan. Nah kesejahteraan ini penting ini. Para perangkat itu di mana-mana ya kasihan. Kaya tidak, miskin tidak. Kalau berprestasi tidak dipuji, kalau jelek ya dicaci maki. Kalau kaya ya nanti jadi bahan olok-olok, wah ini pasti korupsi gitu. Tapi kalau miskin ya dianggap bodoh. Tapi faktanya ya begitu. Mau menyekolahkan anak ke perguruan tinggi susah. Nggak bisa punya, anak-anaknya nggak bisa mengakses kartu Indonesia Pintar. Karena kalau mereka dapat dianggap tidak tepat sasaran. Tapi faktanya begitu. Masih mending para perangkat desa yang punya tanah bengkok. Yang tidak punya bagaimana? Ya. Jadi ada banyak yang diantara mereka yang memang harus berkebun, bertani untuk melangsungkan hidupnya. Lalu fungsi-fungsi perangkatnya menjadi berkurang. Tetapi ya itulah faktanya, karena memang mereka tidak dihormati, dihargai secara wajar. Tidak ada jaminan pensiun, tidak ada. Kalau di sini masih mending, ya mending aja. Misalnya dengan istilah lokalnya pengarem-arem, menggarap lahan sekian ya, hanya sekian persen dari jatahnya. Tetapi itu tadi kalau sudah pensiun ya begitu kondisinya. Jadi nggak ada penghargaan. Dan karena itu mengapa saya mendukung mereka dari beberapa kali. Harus memobilisasi massa, harus bernegosiasi pada calon-calon presiden, memperjuangkan ini ya hak-hak politik mereka, dan itu sudah banyak dilakukan. Bahkan kalau di level lokal ya
Misalnya para perangkat desa harus berpolitik membuat bupati, agar bupati itu nanti berpihak pada kepentingan desa, kepala desa, dan perangkat desa. Jadi kalau hari ini desa itu bergerak mobilisasi, melakukan negosiasi, itu sebenarnya sedang melawan subordinasi. Mereka pengen punya kekuatan dan sekaligus juga kekuasaan. Karena itu teruslah para kepala desa, para perangkat desa berjuang, berpolitik, bernegosiasi dengan para calon presiden untuk mengembalikan, untuk memperkuat kedaulatan desa, dan kedaulatan desa ini menjadi landasan yang kokoh untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.